Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya, Lanjutin. kembali lagi teman-teman semua di speaker spekulasi di Sermon. Ya, semoga teman-teman selalu sehat, puasanya lancar, ibadahnya lancar, dan juga nggak makan siang-siang. Kalau yang puasa ya. Iya dong. Ya, kalaupun emang nggak puasa, makan siang-siang juga nggak boleh di depan orang yang puasa. Yang menghormati. Di belakang berarti boleh di sini. Enggak juga, baunya kecium. Sama aja jadi. Sama aja. Iya, boleh juga. Oke. Pokoknya ya saling menghormati. Ya. Jangan lupa Subscribe, like, share, komennya teman-teman semua. Semoga kita semua selalu happy dan terus bisa bikin video nih. dan semangat ya, karena bukan jadi alasan puasa. Iya, betul. Jadi gini, kemarin udah cerita kita ini udah sampai pas jadi tangkap, ya kan? To be continue sampai sekarang. Gue pengen tahu apaan lagi nih. Jadi kan udah kelar ditangkap nih. Udah. HP balik udah. Panduk nggak balik. Iya. Jadi daripada kita ributin nanti nggak bisa balik itu panjang urusannya. Panjang urusannya. Lanjut gimana nih? Nah, terus besokannya lagi gua ziarah kan. Ziarah di kota Madinah lah. Kasarnya kayak city tour lah. Oke. Berangkat pagi-pagi habis nyarap. Iya, habis nyarap dulu biar tenaga kuat. Iya, benar. Kalau misalnya dia ngomelin masih punya kehantem nih gitu. Terus. Nah, pertama tuh tujuan kita ke Masjid Quba. Pernah denger nggak Masjid Quba? Masjid Quba tahu. Ya, jadi Masjid Quba itu masjid yang mana masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, bahkan sebelum Masjid Nabawi, pas beliau baru hijrah. Itu kiblatnya masih beda tuh. Enggak, itu mah kiblat lain beda lagi. Oh beda. Oh iya benar. Masjid Quba yang pertama, dan ada hadis, gue nggak tahu ya ini doif atau hasan atau sahih, gue nggak tahu, tapi ada hadis yang mengatakan kalau barang siapa yang wudu dari rumahnya terus sholat di Masjid Quba itu dapat pahala seperti pahala umroh. Oke. Ya. Tapi emang jauh dari tempat lo? Enggak deket, paling kalau naik bis ya 15 menit lah. Kalau misalkan kita numpang wudhu di rumah orang? Enggak, dapetnya dari rumah, makanya dari hotel udah wudhu tuh untuk dapat pahala tadi. Cuman gua nggak tahu hadisnya doif atau hasan atau sahih ya, nanti bisa di cross check gitu. Tapi ada hadisnya gitu. Kita di sono kita sholat, terus dan ada di sana ternyata sekarang bisa naik kayak mobil kedi dari Masjid Nabawi itu ke. Oh, ada yang keliling berarti? Masjid Quba, iya. Harganya 10 real. Itu ada jamnya, maksudnya kayak. Jadi dia mangkal di misalnya pintu 330 kalau nggak salah deh, apa 310 ya lupa. Jadi di situ tuh pemberhentiannya. Kalau lu mau naik mobil kedi tadi ke Quba 3310. Iya, sampai balik lagi nanti dari Quba juga ada ke situ. Lagi di beca lah ya. Maksudnya mobil golf. Iya, maksudnya modelannya kayak beca gitu ya. Mungkin kali. Dari sini ke sini. Mungkin. Nggak bisa jauh, kalau ke Mekah nggak bisa naik gitu. Oh iya, jangan. Nggak bisa kayaknya. Jauh. Iya, jangan. Masuk angin juga tuh. Soalnya kan gemblong ya. Iya, gemblong. Gitu. Nih, berarti lo trip awal ke Quba. Ke Masjid Quba. Di sana masjidnya warna putih, itu bagus juga sekarang udah. Tapi dari parkiran juga rada jauh sih. Di sana tuh ya masjidnya luas, lumayan enak juga buat sholat. Banyak juga anak-anak muda yang misalnya malam dia itikaf di sana. Lalu sampai malam berarti? Enggak, gue kan ikut rombongan. Banyak kan bisa naik kayak di itu. Kan saudara gue pernah umroh sendiri. Oh. Karena Masjid Nabawi itu tutup kalau nggak salah jam 2 malam tutup ya. Nanti dibuka lagi pas subuh. Jam 4 lah. Subuhnya jam 5:30 kan, kemarin lagi musim dingin. Itu dari jam 2 sampai jam 4 tuh beres-beres kali ya? Mungkin dibersihin kali ya. Biar kagak ada najis atau apa kali. Iya, benar. Jadi ada orang yang banyak iktikaf di Quba gitu. Kan tinggal naik itu dong 10 real, lumayan lah. Kalau kurs 4.700, 47.000 kan. Iya, lumayan. Nah, terus dari Quba kita ke. Tapi itu ornamennya masih otentik atau enggak? Udah pasti udah di inilah. Apa namanya? Direnov lah. Kan zaman dulu kan waktu Rasulullah bangun kan cuman dari pelepah kurma gitu doang. Iya, sama daun-daun atas saya. Iya. Ini udah pakai holo sekarang. Udah ada tembok sekarang. Oke. Udah nggak pakai pelepah kurma lagi sih. Iya, udah lapuk juga. Nggak kuat kayaknya ya. Iya. Nggak kuat ya. Bambu aja yang kuat masih bisa. Iya. Atau seramai di situ tuh. Orang dari situ mau keluar aja naik bis ada setengah jam lah ya. Bis ngantri. Oh. Kan banyak yang ke situ tuh.
Rombongan orang Indonesia juga banyak kemarin kayaknya. Banyak ke situ. Banyak kan. Oke. Itu kayak pasti dah orang ziarah ke situ. Pasti ini open trip tournya ke situ. Iya, kemungkinan karena kan itu destinasinya ya. Oke, oke. Nah, terus biasanya ada juga Masjid Qiblatain, cuman kemarin gua nggak ke situ, kayaknya waktu deh. Nggak cukup. Nah, Masjid Qiblatain itu waktu Rasulullah nerima wahyu berubah arah kiblat tuh, ya dari Itu yang Baitul gua Maqdis ke Mekah ke Ka'bah. Di situ jadi Rasulullah sholat di dua kiblat di situ. Cuman gua nggak ke situ kayaknya karena waktu kemarin kan. Kita lama lumayan gitu, maksudnya kayak misalnya pas kan di Kuba itu laki-laki perempuan tempatnya misah. Biasanya kita enggak, sholatnya tempatnya misah, wudunya misah kan. Biasanya kita ntar ketemu lagi di sini nungguin mamanya lama tuh biasanya kan. Di foto-foto Dia kayak di dalam foto-foto dah. Iya. Ini palanya agak miring. Terus gitu satu foto begini, 3 foto dia. Iya, makanya ada yang gini, ada yang gini. Enggak, gini 3, gini 3, gini 3. Modelannya gitu. Terus enggak dihapus semua. Udah dia gambar Tinggalin. foto ya. Oke, udah langsung udah Oke. serat. Habis itu gua ke ini ke Jabal Uhud. Ke Tempat Jabal Uhud. tempat dulu Rasulullah perang Uhud di situ. Masya Allah. Dan di situ ada di tengah-tengahnya ada makam itu para syuhadanya yang meninggal dimakamin di situ tuh. Makanya Jabal sempet Uhud. kita ziarah juga di situ ada Sayyidina Hamzah yang yang mati. pamannya Rasulullah tuh, Yang iya. wafat ya, di Iya. gunung di situ. Ya, di situ juga makamnya banyak, cuman dipagarin kita nggak boleh masuk. Kita ziarah di situ. Terus naik ke atas juga bisa. Bukan ke atas Jabal Uhudnya sih Ya, ya, itu maksudnya. lebih ke bukitnya doang kayaknya. Karena Jabal Uhudnya kayak di sono tuh, kita di sini doang nih. Tapi di sini ada bukit juga. Naiknya di sini boleh. Iya, di sini. Di situ nggak boleh. Di situ nggak boleh. Jauh sih kayaknya, bukan nggak boleh, kayak siapa yang mau gitu. Lah tinggal majuin aja triknya ke depan. Soalnya lumayan jauh juga. Treknya kayaknya jauh deh. Kenapa nggak dijadiin trek utama? Nah, nggak tahu gua. Lumayan panas tuh kemarin pas lagi hari itu tuh, siangnya panas. Tapi Jadi kan dingin, panas. Udaranya tapi dingin. Oh, itu yang bikin hitam. Emang iya? Iya. Masa sih? Iya. Jadi panas, terik, matahari terik, Iya. anginnya dingin. Itu yang bikin hitam. Masa sih? Ya kalau di gunung-gunung gitu, Ji. Emang iya. Iya. Nah, gitu lah. Gitu. Terus Itu lumayan aneh juga sih, dan gue kebayang kalau emang lagi kesana pas lagi musim panas ya. bener-bener panas. Bau bawang ini. Gila udah ngerebon. Bawang. Gak main gua bawang. Udah ngerebon. Iya, ya kebayangnya panas banget lah gitu. Di situ lumayan kita bisa naik ke atas, seru-seru sih. Tapi itu makamnya tapi rapi, Ji. Rapi. Cuman kayak ada tuncepan gitu doang, kagak ada makam keramiknya, nggak ada. Tulisannya? Tulisan nggak ada, kita nggak tahu itu makam siapa. Cuman kalau Sayyidina Hamzah kalau nggak salah beda sendiri di depan dia. Jadi kayak sendiri gitu di depan, yang lain di Kayak belakang. imam lah ya? Iya, kayaknya kayak gitulah. Yang lain nggak tahu tuh nama-namanya siapa. Ya kalau baca sejarah mungkin ada. Di situ kan itu pasir apa tanah? pasir. Jadi gunungnya kan dia gunung, bukan kayak gunung di sini. Gunung batu. Batu, iya. Iya. Gunung batu warna coklat merah gitu. Iya. Itu lucu juga sih. Beda, bukan lucu sih, kayak kita ngelihat dunia yang beda kan. Iya kan? Padahal masih di bumi Allah yang sama. Ya itu dia kuasa Allah. Masya Allah, luar biasa kan. Nah, terus dari situ kita ke kebun korma. Wih. Kebun korma cuma buat belanja-belanja aja sebenarnya sih. Itu pasar. Jadi kayak ada perkebunan korma. Terus di situ ada tempat makan, ada yang jualan bakso di situ. Oh iya. Iya, orang Indonesia yang jualan. Oh iya. Soalnya Siapa namanya? nggak tahu, gue nggak nanya. Bapak-bapak, orang Sunda kayaknya. Walah, bener. Kalau di sini adanya kebun stroberi. Tapi ada yang jual bakso juga. Ada. Ada. Nggak usah bakso kayaknya. Ya pokoknya di situ lo ntar buat belanja, di situ jenis-jenis korma semuanya ada. Kan buat belanja aja. Terakhir sebelum balik ke hotel gitu. Oh jadi trip akhirnya itu di Jabal Uhud. Kebun korma. Kebun korma. Iya. Yang di itu belanja. Biasanya ibu-ibu belanja. Iya. Karena nggak enak rombongan kita masa nggak belanja pisan. Nggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya nggak Ya apa-apa. sebenarnya nggak apa-apa. Ada perasaan itu biasanya kalau ibu-ibu. Ya cuma kenapa? Kalau nggak belanja kenapa? Ya nggak tahu, nggak enak hati kali. Hati siapa? Hatinya dia. Ya gue nggak ngerti lah ya. Tapi ya mungkin iya seperti itu ya. Cuman harganya, rasanya tuh. Lu Iya. kan betik nih.
Silakan. Enggak, jadi jadi kebun kurma tuh ada banyak. Gue yang dateng yang nggak boleh masuk ke dalam perkebunannya. Nah. Cuman boleh nyobain kurma emang. Akhirnya kan pada beli, gue nyobain aja. pada beli, gue nyobain aja. Gue nggak beli. Iya, cuman timbang nyobain 10. Gitu. Asik juga ya. Itulah tempat-tempat yang apa namanya di Madinah ziarahnya. Tapi di situ juga ada yang lain, perang Khandaq. Cuman gue belum sampai ke sana. Mungkin nanti kalau ada waktu dan panggilan bisa Ya mudah-mudahan ke sana gitu kan. mudah-mudahan kita bisa jalan bareng, mungkin nanti ada yang mau ikut juga bareng gitu kan. Amin amin. Ya ada rezeki, ada umur ya, mudah-mudahan itu. Jadi ceritanya sampai sini dulu. Sampai sini Nanti dulu. kita lanjutin lagi di sesi selanjutnya. Gue juga penasaran sebenarnya. Terima kasih teman-teman yang udah mampir ke sini. Jangan lupa teman-teman buat subscribe, like, share, komennya juga, dan kita doakan bersama-sama supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang luar biasa buat kita semua dan dipertemukan ke Ramadan yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.